Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek daftar hadir ya. Oleh karena itu, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Ibu. Bagus. Kalau begitu, Ibu akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini lebih bersemangat ya. Jika Ibu bilang pagi, maka tepuk tangan 1 kali. Jika Ibu bilang semangat pagi, maka tepuk tangan 2 kali. Jika Ibu bilang pagi semangat, maka tepuk tangan 3 kali. Bagaimana? Mari kita coba ya. Baik, sudah bersemangat ya kali ini? Oleh karena itu, jangan lupa untuk membuka catatan biologinya dan catat poin pentingnya, karena akan dikumpulkan pada pertemuan di akhir. Coba sekarang kita perhatikan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Tumbuhan semakin lama akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berawal dari benih, berkecambah, menjadi tumbuhan yang muda, kemudian akan bertambah tingginya sehingga akan memiliki bunga dalam perkembangannya. Maka dari itu, tidak hanya tumbuhan, tetapi makhluk hidup lainnya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah pertumbuhan dan perkembangan itu hal yang sama? Tidak sama, Ibu. Tentu tidak ya. Lalu, apa yang menjadikan perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang tidak dapat diubah. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan. Betul sekali. Dengan kita mempelajari materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan, kalian dapat memahami apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Juga dapat memotivasi diri kita untuk dapat menjaga diri dalam pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu juga kita dapat lebih peduli terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan dan juga pada makhluk hidup lainnya. Selain itu, masih banyak hal yang dapat kita pelajari terkait pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu contohnya yaitu diri kita sendiri, yang tumbuh dan berkembang dari bayi hingga dewasa. Kali ini, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Karena pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai definisi serta tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Untuk itu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini diharapkan kalian mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, serta kalian mampu menganalisis pemecahan permasalahan kontekstual pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan tepat. Baik, Ibu akan memberikan materi pendahuluan terlebih dahulu ya. Silahkan diperhatikan agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik melalui video berikut ini.
Baik, setelah kita menyimak video tersebut, sekarang apa yang terlintas dalam benak kalian? Ibu, pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu dipengaruhi oleh apa saja, Ibu? Ibu, mengapa tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, Bu? Bagus ya pertanyaannya. Jika Ibu simpulkan, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, di mana terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal. Selain itu, tumbuhan memiliki sel yang berkemampuan untuk membelah, memperbanyak diri, dan juga melakukan pendewasaan, hingga akhirnya dapat menunjang fungsi tumbuhan dalam tumbuh kembangnya secara optimal. Baik, untuk selanjutnya, karena Ibu telah memberikan bahan ajar dan juga LKPD pada Google Classroom, silahkan duduk secara berkelompok ya, dan juga ikuti setiap petunjuk pengerjaan yang ada pada LKPD untuk kita diskusikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan bertanya ya. Baik anak-anak, karena waktunya telah habis, silahkan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara berurutan ya, dari kelompok 1 terlebih dahulu. Alhamdulillah, presentasinya sungguh luar biasa ya, interaktif dan bersemangat sekali. Baik, di sini Ibu akan memberikan tambahan penjelasan terkait dengan hasil diskusi yang telah kita lakukan. Jadi, ternyata pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tidak dapat berlangsung begitu saja, tetapi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yang pertama ada faktor internal, mencakup gen dan hormon, dan juga faktor eksternal mencakup nutrisi, cahaya, suhu, kelembaban, dan aerasi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya, dan dapat kita simpulkan bahwasannya pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu hal yang berbeda, di mana pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran, massa, dan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Sedangkan perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi ataupun pendewasaan, dan juga di mana pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Baik, untuk selanjutnya jangan lupa ya untuk mengumpulkan buku catatan dan juga mengisi kuis yang telah Ibu sediakan pada Google Classroom. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan cantumkan komentar pada kolom pertanyaan yang telah Ibu sediakan ya. Sekarang Ibu meminta pada satu orang siswa dan juga satu orang siswi untuk menyampaikan lesson learning pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih ya anak-anak atas partisipasi aktif kalian pada hari ini. Ibu sangat mengapresiasinya. Untuk itu, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.